Itu tepat sekali. Proses belajar itu memang tidak boleh berhenti. Karena memang perubahan itu akan terus ada. Jadi bukan hanya sekarang, dari dulu sampai sekarang, eh, dunia ataupun khususnya di bisnis terus berubah. Itu jangan kaget, dan kalau yang ketinggalan membaca situasi, eh, bisa ketinggalan. Dan walaupun kalau stagnan, ya orang lain akan mengalami. Jadi memang proses pembelajaran itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak ada berhentinya untuk berbisnis itu. Kalau menurut saya, iya, terus belajar dari harus mulai itu Pak. Proses itu akan berkembang. Wawasan dan semuanya itu berkembang sesuai ilmu dan wawasan kita tentunya. Yang kenapa mungkin menggunakan visi itu menentukan eh, sejauh mana bisnis kita gitu. Relevansinya dengan apa yang menjadi target kita, nanti juga dengan visi itu juga target kita sejauh mana. Itu sangat berpengaruh. Visi itu dalam kemudian teman-teman bro ini ada di dakwah juga. Kan visinya itu sampai akhirat gitu. Jadi kalau sukses di dunia saja, kemudian tidak sukses saya semua ya. Jadi semua memang harus dari ke depan apapun bisnisnya. Jadi untuk punya visinya sampai jauh akhir, insya Allah akan sangat bermanfaat. Apapun menurut saya nilainya, bisnisnya, tapi kalau melihat kemanfaatannya. Yang bisnis terlambat saya itu harus jauh lebih hati-hati daripada yang bisnis universal. Ini menjadi catatan khusus buat saya. Karena orang datang kita ikut, apakah percaya ke profesional bisnis kita atau label syariah itu. Sehingga label syariah menjadi daya jual. Jadi kan, jadinya kita yang nempel di karya jadi apa dia harus lulus gitu, jadi standarisasinya harus kita apa itu yang menurut saya. Jadi jangan sampai label syariah kalah oleh profesional biasa. Sangat menarik ya, karena bagi pebisnis pemula bahkan level bisnis senior pun sering terjebak dengan kata modal ini. Modal ini identik dengan uang dan materi. Iya betul. Ini menjadi stigma kalau saya itu ya, bukan negatif. Memang bisnis itu bukan berarti tidak perlu modal, tapi modal ini bukan yang utama. Modal uang gitu ya, atau materi. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat dari sahabat Abdul Rahman bin Auf ketika berhijrah kepada ke dari Mekah ke Madinah. Dia tidak membawa apa-apa, tapi dia sukses, dan paling sukses ya dari antara para sahabat Abdul Rahman bin Auf itu dari tidak punya modal materi, kemudian menjadi yang paling bisa pada saat ini. Ya, ini harusnya menjadi pelajaran buat semua catatan khusus. Jadi kalau tidak ada modal materi, sebetulnya apa yang dibawa Abraham bin Auf itu yang betul. Harus kita contoh gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf ditawari oleh sahabat yang lainnya, sahabat Ansor ya, siapa yang namanya saya lupa. Itu ditawarin modal, harta, kekayaan, bahkan ada juga yang mengatakan istri ya, tapi tidak bahas tentang ya. Abdurrahman bin Auf itu dengan tegas menolak. Kenapa demikian menolak? Satu, dia punya rasa percaya diri.
Kedua, dia punya marwah yang mungkin menurut saya, analisa saya gitu. Yang ketiga, dia punya bekal yang kalau bahasa anak sekarang itu profile, contoh pengalaman. Orang sudah terkenal bahwa Abdurrahman Mantin Auf itu pebisnis ulung. Kemudian mungkin orangnya dapat dipercaya yang tadi sifat mandi itu. Kepercayaan ini kan juga suatu modal. Ya. Jadi modal yang paling mahal itu yang contohkan oleh Nabi misalkan ya sifat amanah dan kepercayaan ini atau kejujuran itu merupakan modal yang sangat mahal. Bisa visi itu besar, jauh dan ke depan. Tapi jangan lupa apa yang dihadapi di depan mata kita. Iya. Buat apa visinya besar jauh ke depan? Besok mau makan yang punya. Iya. Ya, itu harus bisa mengcombine gitu. Iya. Untuk kehidupan sehari-hari dari mulai bisnis yang sederhana ke apa yang bisa kita lakukan mulai saat ini mulai dari yang terkecil kayak gini ya, itu juga bisa kita praktekkan di dalam bisnis dengan sesuai keilmuan kita dengan beresiko bisnis juga yang kecil karena namanya di berproses belajar itu mulai dari kecil yang nah ini juga sehingga nanti kita proses pembelajaran itu terus menerus ya belajar sehingga dari pengalaman teman nah mental itu mental ya kalau untuk pembina mental ini makanya Rasul juga banyak hal sebetulnya dulu dengan silaturahmi jadi silaturahmi sharing menentukan kalau kita mau jadi macan ya gabungan dengan macan kalau mau jadi ular gabungan dengan ular apalagi kalau jadi kera mau jadi domba mengdeko nah ini mau jadi bundus macan ya atau menjadi kepala kambing itu kan tergantung kita dan dari sering silaturahmi sering ini nanti ada dengan dekat atau obrolan itu ada pertukaran ilmu wawasan dan pengalaman nah ini nggak bisa seketika betul saat ini mungkin kita bahasanya visi misi ngobrol dengan Bang Leko ini visinya ingin menjadi penjual kambing Bandung Raya yang paling besar misalnya gitu jadi mungkin kita dengan Bang Leko bisa tahu kualitas kambing yang dibutuhkan nah ini jadi ada ilmu sering ngobrol kegiatannya seperti ini dan sebagainya seperti saya aja dengan Bang Dinda baru hari aja baru ketemu udah berapa kali ketemu ya dengan Bang Dinda saya udah survei juga ke fotonya yang sekalian bosan kita bisa dari proses silaturahmi itu bisa melihat kapasitas Bang Dinda pekerjaannya dan kemudian dari obrolannya kita jadi tahu kualitas sepatu yang baik kayak gimana bahan apa yang dipakai secara dengan tren nah ini proses silaturahmi sehingga orang itu mau men-share tentang keilmuannya pengalamannya nah ini butuh trik ya khusus bagaimana nih kesukaan Bang Dika Bang Dika suka kopi A dan olah kopi nah itu ini ayam Bang ayam kalau tukang deko apa gitu jadi yang mudah-mudahan Gen Z tadi jadi bisa lebih banyak pengalaman gitu. Kenapa perlunya pengalaman ini supaya kita tidak terjerumus ke dalam pengalaman buruk orang yang sama betul kita bisa belajar kita nggak usah mengulangi apa yang dilakukan senior yang buruk atau terjatuh yang membuat luka tapi kita bisa jauh lebih cepat gitu keberhasilannya dan sebagainya dan juga investasi tenaga waktu dan biayanya kemudian di dalam bisnis Islam itu yang hari misi sampai akhirat kita itu bukan hanya nilai keuntungan bukan hanya nilai keuntungan tapi yang dilihat sesuai dengan surat Al-Baqarah itu sumber manfaat keberkahan sumber manfaat keberkahan ini juga nilai-nilai yang harus menjadi perhatian jadi bukan hanya besar tapi tidak
mempengaruhi atau berdampak kepada lingkungan, apalagi kita kan di lingkungan dakwah ya, dan sebagainya. Ya, itu karena proses pembelajaran terus-menerus dan menambah wawasan serta silaturahmi. Jadi, kenapa saya ingin belajar gitu seperti itu. Ingin yang terbaik itu memberikan manfaat. Jadi tidak mau membatasi diri. Saya mah modalnya saya kalau saya ditanya modal waktu itu waktu pertama kali membuat properti, sempat juga dikatakan teman-teman orang gila nggak punya duit dengan bikin properti gitu ya. Teman-teman saya ini kan gitu ya, menyampingkan bahkan ya sedikit apa ya bullying. Tiba-tiba aja namanya orang sebut gila. Saya Rasulullah sebut gila dengan naon. Jadi yang tadi bertanya tentang modal itu saya bilang jawab modal nama ke Allah. Nah kita itu udah diberi sehat, diberi akal, diberi pikiran, diberi tangan, kaki, mata dan sebagainya. Itu adalah modal yang luar biasa. Tidak semua orang sehat, tidak semua orang punya kesempatan. Nah ini cuman masalahnya apakah kita memakai maksimal nggak akal kita gitu ya, proses belajar kita. Nah ini bukan modal yang jauh lebih mahal dari nilai uang. Jadi kata Jack Ma, belajar itu bukan dari kesuksesan orang, tapi belajar dari kegagalan orang. Jadi belajar dari kegagalan sehingga kita bisa ATM ya. Amati itu ya mau diklarifikasi. Kalau misal inovasi yang benar-benar unik ya tentunya jauh lebih hebat. Ya kalian sendiri ya luar biasa. Nah, kalau belum mampu ya saya kaji dulu. Gitu. Dan apa yang paling cocok dan mungkin kita lakukan. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu sih. Jadi kalau menurut saya sih, jadi nanti dengan berproses, dengan yang paling penting, daya bisa mencari peluang sekecil apapun. Itu penghasilan menutupi kebutuhan pribadi kita sehari-hari, sehingga nanti bertahap proses kepercayaan diri akan bertambah. Walaupun mungkin hasilnya buat sebulan tambah terus. Nah itu di situ keberhasilan kecil lebih kecil bertambah akan menambah rasa percaya diri. Dan orang mungkin kita survive dalam usaha dan orang akhirnya akan melihat setelah sekian tahun mungkin ya itulah menjadi profile kita. Jadi apa namanya track record kita, orang akan melihat begitu. Nah, itu yang mungkin butuh waktu, proses butuh ilmu, butuh tahan mental, banyak gigi, tekun, sebagainya untuk keberhasilan suatu bisnis. Karena Allah itu menyukai muslim yang kuat. Sedekah, zakat, infak itu perlu materi, Pak. Iya benar. Jadi haji juga kaya ya, Pak ya. Iya, banyak haji gitu. Kayak model itu muslim tuh jangan diberikan kalau nanti lemah ya. Lemah, kemudian apalagi miskin gitu ya. Tidak berdaya gitu. Jadi ada sebagian itu kalau mau masuk Islam kamu miskin. Jadi padahal kalau kita lihat di Arab Saudi sejarah Saudi dia sekarang yang dipelajari katanya mawas dan sebagainya, tapi jauh lebih kaya dari kita. Iya, yang dia udah punya investasi lah ya. Kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya pendek. Betul, itu. Ini kan bukan evaluasi. Kata kunaonnya, sampai sekarang haji. Aduh, haji. Buat warung juga nungguan. Aduh. Ini kan jadi PS.